Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada sebuah pertanyaan yang cukup legendaris di antara para pecinta hewan, yaitu tentang siapakah yang sesungguhnya menjadi raja hutan sejati, apakah harimau atau singa. Kalau mereka dipertemukan dalam satu tempat di mana mereka tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan mereka berdua? Kalau Baraya misalkan mendapatkan pertanyaan itu, Baraya pilih mana? Tim singa atau tim harimau? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kita melihat statistik, maka kita menemukan dalam sejarah ada banyak sekali perkelahian antara harimau dan singa yang didokumentasikan atau setidaknya yang dituliskan, dan dari banyaknya dokumentasi itu menunjukkan bahwa harimau selalu atau hampir selalu unggul dibandingkan singa. Bahkan singa yang sangat terkenal, singa Atlas, itu juga tewas dalam pertarungan melawan harimau dari India. Kalau misalkan kita melihat permainan logika sederhana, maka memang selayaknya harimau yang menang. Kenapa seperti itu? Ya karena harimau berkelahi seperti kucing, alih-alih berkelahi seperti anjing layaknya singa. Harimau biasanya langsung menyerang tengkuk atau leher, kemudian menggunakan tangan. Mereka lebih cepat, lebih gesit, bertenaga lebih besar, otot-ototnya lebih kuat, dan lain sebagainya. Sedangkan singa tidak seperti itu. Tetapi, nah, walaupun misalkan secara statistik kita melihat itu, kemudian dalam perbandingan logika juga kita melihat yang seperti itu, tetapi video-video terkait dengan pertempuran antara harimau dan singa, biasanya singanya yang dominan, harimaunya yang lari. Harimau itu bahkan 3 ekor harimau, 4 ekor harimau ketemu sama satu singa, biasanya mereka menghindar atau bahkan lari gitu. Kenapa bisa seperti itu? Berarti dalam hal ini adalah singa itu memang tidak terlalu kuat, tetapi dia fearless, tidak takut dan lain sebagainya, begitu kan? Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah Baraya tim harimau atau tim singa? Karena singa ternyata benar-benar pemberani dan rela melawan harimau yang ukurannya jauh lebih besar sekalipun, dan mereka biasanya mengintimidasi. Nah, kalau Baraya masih kebingungan dalam hal ini, saya berikan sebuah penjelasan yang relatif adil, karena biasanya fakta itu adil. Jadi begini Baraya, harimau itu hidupnya soliter, hidup itu sendirian. Jadi walaupun dia ada sebagai predator puncak, tetapi dia benar-benar sangat rentan kehidupannya, karena dia tidak ditopang oleh individu harimau yang lain. Dia kadang-kadang berburu berdua, kadang-kadang kalau lagi remaja gitu, kadang-kadang dia berburu berdua kalau musim kawin, tetapi sebagian besar perburuan mereka itu dilakukan sendirian. Apa masalahnya dari sini? Masalahnya dari sini adalah harimau menjadi sangat takut atau sangat khawatir terhadap cedera, walaupun kecil. Jadi harimau itu kalau bertemu dengan musuh dan potensi kemenangan dia dalam perkelahian itu adalah 70% misalkan, maka dia tetap akan mundur. Kenapa seperti itu? Karena masih berpotensi untuk membuatnya cedera. Cedera dalam harimau itu benar-benar fatal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia hidup sendirian. Bayangkan Baraya begini, harimau itu harus berburu, kemudian dia mengalami cedera, misalkan tangannya terkilir. Tangan terkilir itu adalah hal yang biasa, tapi akhirnya dia tidak bisa berburu selama 2 minggu, atau selama tangan terkilirnya itu belum sembuh. Kan begitu. Nah, kalau dia tidak bisa berburu selama 2 minggu, dia bisa mati gara-gara kelaparan, hanya gara-gara tangannya yang terkilir itu. Maka harimau itu sebisa mungkin akan menghindari konfrontasi langsung terhadap hewan lain, terhadap sesama harimau lain, misalkan begitu. Hal ini tidak ditemukan dalam singa. Singa itu ketika dia bertarung, dia memiliki kelompok dan berjuang untuk kelompok itu. Jadi ketika misalkan dia mengalami cedera, misalkan cedera tangannya terkilir 2 minggu gak bisa sembuh, misalkan gitu ya, dirawat di Barcelona, misalkan begitu. Nah, dia santuy-santuy aja. Karena apa? Karena ada kelompok besar yang memberinya makan selalu. Dia akan cukup asupan makan sampai cederanya sembuh lagi. Karena itu singa tidak khawatir dengan adanya cedera. Makanya ketika dia berkelahi, dia menggigit apapun. Tidak seperti harimau yang langsung menggigit tengkuk karena untuk mengurangi konfrontasi. Jadi pengen langsung ngebunuh aja dengan cepat. Kalau singa dia bisa gigit apapun gitu. Kan begitu. Nah, kenapa singa misalkan harus seperti itu? Karena singa itu berjuangnya bukan untuk dirinya, tapi untuk kelompoknya. Singa itu bisa bertarung sampai mati untuk melindungi wilayahnya, untuk melindungi kelompoknya. Kenapa? Karena kalau si singa itu misalkan ya, singa itu kalah kemudian terusir dari kelompoknya, gak ada yang bisa dia ngasih dia makan. Karena itu dia akan mati kelaparan dan pelan-pelan dalam penderitaan. Jadi dia akan mati-matian berkelahi. Jadi dia itu jiwanya benar-benar pemberani, karena yang dia hadapi adalah resiko kehilangan kelompok yang memberinya makan.
Begitu. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan karakteristik yang berbeda. Saya harus garis bawahi, spesies harimau dan singa itu relatif mirip, bahkan bisa dikawinkan, punya anak juga. Karena itu, mereka sebenarnya adalah spesies kucing yang ya benar-benar dekat secara genetik. Tetapi walaupun mereka dekat secara genetik, ternyata perilakunya, kehidupannya benar-benar berbeda satu sama lain gara-gara apa? Kebutuhan yang berbeda. Jadi harimau ingin mempertahankan nyawanya. Bagaimana cara mempertahankan nyawanya? Mengurangi konfrontasi sebisa mungkin. Bahkan dapat gonggongan anjing, kadang-kadang harimau mundur. Begitu. Sedangkan singa itu inginnya, motifnya, tujuannya adalah bertahan hidup, sama seperti harimau. Tapi karena itu maka dia harus bertempur, bertarung sampai mati melawan penyusup atau melawan singa lain untuk bisa mempertahankan keluarganya dan wilayahnya. Jadi tujuannya sama-sama bertahan hidup, tapi kebutuhan kemudian membuat mereka memiliki perilaku yang sangat berbeda. Nah, di sini, bisakah cerita tentang harimau dan singa itu kita terapkan pada manusia? Sebenarnya manusia pun hampir dalam semua hal itu terikat pada hukum yang sama yang juga mengikat harimau dan singa. Bahwa sistem moral mereka, baik dan buruk mereka, perilaku mereka itu selalu dikaitkan dengan kebutuhan mereka. Jadi banyak di antara kita yang berpikir bahwa moralitas itu lebih tinggi misalkan daripada nilai-nilai material, moralitas itu lebih tinggi daripada tradisi dan sebagainya. Pada faktanya adalah tidak ada satupun nilai-nilai moralitas yang tidak dikaitkan dengan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Itu pentingnya di situ. Jadi misalkan begini Baraya, Baraya ketemu sama pencuri dan Baraya semua orang sepakat bahwa mencuri itu tidak baik. Itu kan gagasan moral, itu sistem moral. Kenapa orang tidak boleh mencuri? Gara-gara setiap orang itu punya kebutuhan untuk diakui hak kepemilikannya atas sebuah barang. Kepemilikan atas sebuah barang itu hanya bisa didapatkan ketika melakukan pertukaran. Saya mendapatkan handphone ketika saya bekerja keras untuk mendapatkan uang dan uangnya ditukarkan dengan handphone. Ada pertukaran di situ. Jadi nilai moral itu terkait dengan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan. Kalau tidak melalui pertukaran berarti ada satu pihak yang dirugikan. Nah, dirugikan itu berarti terkait dengan kebutuhan. Maka moral kita menjelaskan bahwa mencuri itu tidak baik karena bertentangan dengan nilai-nilai kebutuhan dari satu individu atau satu kelompok. Begitu kan? Kemudian kita menyebut bahwa misalkan berkata kasar itu tidak boleh. Karena berkata kasar itu menyakiti, dan menyakiti itu pada akhirnya memicu adanya konflik. Dan konflik itu bisa saja memunculkan resiko atau ancaman terhadap kebutuhan kita atas kehidupan. Misalkan kita jadi mati, misalkan, atau kita jadi terluka, atau kita dibully, digebukin, dan sebagainya. Karena itu berkata kasar kepada pihak lain, khususnya yang sama sekali tidak kita kenal, itu secara moral itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Jadi moral itu bagaimanapun, Baraya cari nilai-nilai moral yang manapun, biasanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan. Nah, dari konsep inilah kita kemudian berangkat pada sebuah pernyataan atau sebuah kesimpulan bahwa sebuah keniscayaan kalau moral itu berubah, moral itu dinamis. Kan banyak di antara kita yang jangan sampai moral kita terkikis atau terdegradasi dan sebagainya. Pada faktanya moral itu dinamis dan berubah-ubah. Jadi apa yang kita pahami sebagai terdegradasi itu mungkin saja itu adalah bagian dari kedinamisan moral. Jadi misal gini, atau ginilah Baraya, di Yunani kuno itu ada paradoks yang dikembangkan yang kemudian disebut sebagai paradoks Theseus yang saya pernah bahas di episode mana gitu. Paradoks Theseus itu menceritakan begini, ada sebuah kapal kapal laut kapal laut Yunani kuno yang bagus, yang keren, yang bahan-bahannya itu dibuat secara sangat-sangat orisinil, sangat-sangat keren. Jadilah kapal itu. Kemudian setelah kapal itu termakan oleh waktu, termakan oleh tempat, dia kesana kesini mengarungi badai, mengarungi samudra, datang ke satu pulau, datang ke pelabuhan yang lain dan sebagainya, maka banyak sekali di antara bagian-bagian kapal itu yang rusak. Kemudian kapal itu diperbaiki seperti sebelumnya, kata nahkodanya, biar orisinil kembali, biar sesuai dengan wujud aslinya seperti sebelum kena badai. Maka kapal ini harus dibuat semirip mungkin seperti sebelumnya, dan benar 100% mirip. Pertanyaannya adalah, kapal mana yang sesungguhnya itu adalah kapal yang orisinil, yang asli? Apakah kapal yang sudah dibuat ulang,
Kalau dibuat ulang, walaupun mirip banget dengan sebelumnya, itu kan pasti namanya juga bukan orisinil karena udah dibuat ulang. Atau kapal yang asli itu adalah kapal yang sudah mengarungi samudera sehingga retak, jelek, bolong-bolong, dan sebagainya. Itu juga bukan, karena yang asli itu kapal itu bukan seperti itu. Jadi yang asli itu yang mana sebenarnya? Yang asli itu kapal Theseus yang asli itu adalah kapal yang tidak pernah berlayar, kapal yang tidak pernah mengarungi ruang dan waktu. Jadi kebenaran itu, kalau misalkan Baraya mau nyari-nyari kebenaran yang hakiki itu, yang jelas, yang pasti, yang absolut itu, bukan kebenaran relatif, adalah kebenaran yang mustahil bisa kita jangkau, karena kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran yang tidak pernah terikat pada ruang dan waktu, sedangkan kita terikat pada ruang dan waktu. Jadi kalau kita memperjuangkan kebenaran yang kita perjuangkan sebenarnya tidak pernah itu sebuah kebenaran. Kalau kita menganggap kita memperjuangkan moral, kita memperjuangkan tradisi, kita memperjuangkan ideologi kita terhadap agama dan sebagainya, maka tidak ada satupun di antara mereka itu yang orisinil. Tidak ada kebenaran yang orisinil. Karena apa? Karena kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang tidak pernah terikat pada ruang dan waktu seperti kapal Theseus tadi itu. Jadi kita mau memperbarui kembali atau kita mau membiarkan koyak dimakan badai, itu tetap sama-sama palsu. Nah, jadi kalau kebenaran itu ternyata adalah relatif, atau maksudnya ada kebenaran absolut tetapi dia tidak bisa kita jangkau karena kita sendiri menjadi relatif, menjadi gamang, lalu kebenaran yang harus kita perjuangkan itu apa? Kebenaran yang harus kita perjuangkan ya tadi itu, kebenaran yang terus-terusan berkesinambungan, kebenaran yang terus-terusan dinamis, dan kebenaran yang dimaksud itu, atau moral yang dimaksud itu, atau etika yang dimaksud itu, etika maksudnya adalah pandangan kita terhadap baik benar buruk, kan begitu ya. Nah, maka etika itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Karena landasan kita memang kebutuhan. Sekali lagi saya katakan, atau kalau Baraya misalkan tidak setuju, silakan Baraya sebutkan atau tuliskan sesuatu yang terkait dengan moral dan etika tetapi tidak terkait dengan kebutuhan manusia. Baraya susah sekali atau bahkan tidak akan bisa menemukannya. Karena memang moral itu harus disesuaikan dengan itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpandangan bahwa moral itu harus stuck begini, dari awal begini, nenek moyang kita berkata seperti itu, maka kita juga harus seperti ini, dan kita harus melestarikan tradisi karena memiliki karena moral dan etika leluhur kita itu sangat baik dan sebagainya, maka saya pikir itu adalah pandangan yang harus direvisi. Misal begini Baraya nonton wayang. Wayang itu sesuatu yang sangat baik di masa lampau. Karena apa? Karena wayang itu adalah cara orang masa lampau untuk bisa memberikan sosialisasi dan nilai-nilai positif terhadap generasi sesudahnya. Maka muncullah wayang. Jadi sebelum ada Hindu-Buddha, wayang itu adalah dalangnya kesurupan, leluhur masuk ke situ, kemudian memberikan pencerahan kepada orang-orang generasi muda yang lagi nonton di situ. Kemudian datang Hindu-Buddha. Hindu-Buddha bilang, jangan panggil arwah sembarangan, itu jelek. Mendingan kita ke dewa, atau misalkan kita fokuskan kepada diri kita sendiri aja. Maka wayang itu diganti jadi Ramayana dan Mahabharata. Wayang yang sudah berganti menjadi Ramayana dan Mahabharata itu orisinil wayang atau enggak? Itu orisinil. Karena kebenaran yang orisinil atau moral yang orisinil itu adalah kebenaran yang dinamis. Pas ada kebutuhan baru, maka pesawat lewat. Enggak. Pas ada kebutuhan baru, maka nilai moral pun harus disesuaikan dengan kebutuhan itu. Kemudian ketika wayang dengan Hindu-Budanya itu sudah mapan di Indonesia, datang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merevisi lagi. Ya, cerita Mahabharata dan Ramayananya dipertahankan karena itu adalah nilai-nilai yang sangat luhur. Tetapi orang-orang yang dimaksud, tokoh-tokoh pewayangan yang dimaksud itu dikait-kaitkan dengan teologi-teologi Islam. Misalkan tentang Tuhan atau yang semacam itu. Misalkan Batara yang sebelumnya dipersonifikasi sebagai dewa itu diganti menjadi hanya sekedar manusia tetapi sakti luar biasa begitu, dan lain sebagainya. Nah, itu wayang orisinil tidak? Masih orisinil karena sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang di dunia modern kita ribut-ribut. Kita harus mempertahankan tradisi kita, seni wayang sekarang sudah koyak dan sebagainya. Bukan koyak, kita artinya sebenarnya sedang mempertahankan kebenaran yang salah. Karena kebenaran yang terjadi di masa lalu bukan kebenaran yang terjadi di masa kini, karena variabel utama dalam menentukan moral atau baik buruk satu tindakan, yaitu kebutuhan, itu berbeda. Begitu. Jadi kebutuhan masa lalu dengan sekarang berbeda, alat pemuas kebutuhan sekarang dan dulu berbeda, jumlah alat pemuas kebutuhan zaman dulu dan sekarang juga sangat berbeda, dan seluruhnya berbeda. Maka konsekuensi paling logisnya itu adalah bahwa nilai-nilai yang menyelubungi tentang kebutuhan itu, termasuk baik, buruk, moral, dan etika dan sebagainya, itu juga harus dinamis disesuaikan dengan apa yang terjadi. Dan kalau misalkan Baraya menganggap bahwa nggak mungkin gitu, karena misalkan
Standar moral itu kan kita harus tempatkan pada agama. Nah, agama itu kan konstan, terus-terusan seperti itu. Itu abadi untuk sepanjang zaman. Berarti kan nilai moral dan kebenaran juga harus seimbang, harus pas. Tidak boleh gonta-ganti. Begitu kan? Oh, tidak. Ya, bahkan agama yang menjadi landasan moral kita pun sebenarnya itu berubah. Kalau misalkan Baraya memahami sejarah agama-agama kuno atau agama-agama yang kita kenal sekarang tapi di masa lampau, Baraya akan menemukan bahwa semuanya ternyata dinamis. Misalkan agama Buddha yang sekarang katanya tidak menyebarkan ajaran agamanya, defensif, ya yang semacam itu, di masa lalu itu mendapatkan kritikan yang besar di Cina khususnya, itu gara-gara Buddhanya itu seperti Islam zaman sekarang gitu, ada syariahnya gitu, ada apanya gitu. Kalau misalkan Baraya nonton film Siluman Ular Putih misalkan, itu kan sebenarnya sastra Cina yang mengkritik hebat tentang penyebaran agama Buddha di Cina. Misalkan ada yang seperti itu gitu. Dan semuanya juga seperti itu. Atau kalau misalkan Baraya susah untuk mendapatkan akses sumber-sumber informasi bahwa bahkan agama pun berubah, Baraya yang hidup seumuran dengan saya, 37 tahun, Baraya akan menemukan perubahan yang radikal dalam agama hanya dalam waktu 20 tahun. Di Indonesia, misalkan gini Baraya, sebelum tahun 2000-an, kalau misalkan orang disebut ustadz, disebut baik, itu adalah orang yang hatinya bersih, nggak julid, nggak gibah, nggak nyalahin orang lain, santuy, berderma kepada pihak lain, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai agamawan. Jadi kalau misalkan yang dimaksud dengan tobat itu apa? Yang dimaksud dengan tobat itu, saya tobat, akhirnya saya mah nggak akan julid lagi, saya nggak akan jahat lagi, saya akan berbaik kepada sesama, dan sebagainya. Itu Islam sebelum tahun 2000-an di Indonesia. Islam sesudah tahun 2000-an di Indonesia berubah drastis. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu, yang dimaksud taat itu adalah pakai kerudung yang lebat, pakai hijab, pakai kerudung, pakai jenggot, pakai yang semacam itu. Kemudian bertanya tentang hukumnya masturbasi apa, terus kita harus hindari itu, sholat tepat pada waktunya, menghafal Al-Quran, dan sebagainya. Jadi bahkan agama pun bergeser, berubah, nilai moralnya bergeser. Dulu yang dimaksud dengan tobat itu, saya nggak akan julid lagi, saya nggak akan jahat lagi. Sekarang yang dimaksud dengan bertobat itu apa? Saya hijrah. Jadi sekarang saya pakai pakaian Islami, saya pakai atribut-atribut Islami, kemudian saya mengaji dan sebagainya. Gak ada yang salah di antara mereka. Saya nggak kritik salah satu di antara mereka mana yang benar, mana yang salah. Cuman saya pengen menunjukkan bahwa bahkan agama yang dianggap sebagai sangat sakral dan sumber dari moralitas ternyata juga berubah. Begitu. Jadi mohon dipahami bersama. Nah, jadi agar moral kita menjadi baik, bagaimana? Agar moral kita menjadi baik, jadilah orang-orang yang baik yang terus-terusan mendiskusikan dan mengkompromikan tentang moral itu agar moral dinamis dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa, no smoking. Tapi silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.